Halo sahabat kripto, selamat datang kembali di channel kami, tempat kita menggali inti dari pergerakan pasar aset digital. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah institusi besar benar-benar serius dengan kripto? Nah, jawabannya kini semakin jelas. Minggu lalu, kita menyaksikan gelombang modal yang masif, lebih dari $500 miliar, membanjiri produk-produk investasi yang diatur. Ini bukan sekadar rally sesaat, ini adalah sinyal kuat bahwa big money sedang membangun pondasi di Bitcoin, Ethereum, dan bahkan Solana. Dalam episode spesial ini, kita akan bedah 3 poin kunci yang membentuk masa depan pasar kripto. 1. Mengapa $530 juta dalam arus masuk ETF menjadi bukti nyata institutional demand? Dan bagaimana dominasi Bitcoin mulai diikuti oleh diversifikasi ke ETH dan SOL? Kita akan melihat bagaimana produk ETF Solana baru menunjukkan konsistensi yang mengejutkan. 2. Siapa wallet Ethereum yang baru-baru ini membuat langkah besar, membalik posisi shortnya dan membeli ETH senilai $120 juta? Kita akan menganalisis mengapa akumulasi besar-besaran oleh smart money ini sering menjadi pertanda fase ekspansi harga berikutnya. 3. Masa depan transparansi. Kita juga akan membahas ide revolusioner dari co-founder Ethereum, Vitalik Buterin, tentang bagaimana ZK Profs dan tim Stamp On-Chain dapat membuat platform digital besar, seperti X, menjadi lebih adil dan terpercaya. Pasar mungkin terlihat sideways dan membingungkan, tetapi data di belakang layar menceritakan kisah yang sangat berbeda, keyakinan jangka panjang. Jangan lewatkan analisis mendalam ini. Tahan posisi Anda, siapkan catatan Anda, dan mari kita mulai. Permintaan institusional kuat dan perkembangan Ethereum. Permintaan institusional untuk aset kripto tetap sangat kuat, terbukti dari arus masuk ETF kripto spot yang signifikan. Sementara itu, aktivitas wallet, investor besar, Ethereum dan inovasi teknologi dari Vitalik Buterin menunjukkan kepercayaan jangka panjang dan fokus pada transparansi. 1. Permintaan institusional yang kuat pada ETF kripto, $530 juta. ETF kripto spot di Asia melacak Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, dan Solana, SOL, menarik arus masuk bersih gabungan sebesar $530 juta dalam periode 8 hingga 12 Desember, menggarisbawahi minat institusional yang berkelanjutan meskipun harga bergejolak. Bitcoin memimpin, ETF Bitcoin menyumbang $287 juta arus masuk bersih, dengan total aset bersih di seluruh ETF BTC Spot AS kini mencapai $118,27 miliar, sekitar 6,6% dari kapitalisasi pasar total Bitcoin. EBIT BlackRock menjadi pendorong utama, menambahkan lebih dari $51 juta dalam satu hari. Pola pembelian yang stabil menunjukkan penempatan posisi jangka panjang. Diversifikasi di Ethereum Solana. Ethereum, ETH ETF ETH membukukan arus masuk mingguan $209 juta, menunjukkan kepercayaan institusional yang berkelanjutan meskipun harga bergerak sideways. Solana, SOL ETF SOL menambahkan $33,6 juta. Yang terpenting, tidak satupun dari 7 ETF Solana mencatat arus keluar bersih selama minggu itu. Konsistensi ini jarang terjadi pada produk baru dan mengisyaratkan peningkatan diversifikasi ke aset layer 1 alternatif selain BTC dan ETH. Struktur pasar, arus ETF menunjukkan bahwa institusi terus membeli saat terjadi penurunan, buy the dips, dan menyebarkan risiko di berbagai aset, bukan berotasi keluar. Kapital yang terus memasuki produk regulasi ini menjadi sinyal kuat adanya keyakinan pada kelas aset kripto. 2. Sinyal akumulasi smart money di Ethereum. Transaksi wallet Ethereum besar baru-baru ini memperkuat sinyal akumulasi yang dilakukan oleh smart money, investor canggih. Pembelian wallet besar. Satu entitas wallet membeli 38.576 ETH senilai sekitar $120 juta melalui Binance. Ukuran dan timing pembelian menarik perhatian. Perubahan posisi. Wallet ini, yang sebelumnya dikenal sebagai wallet peminjam 66K ETH karena mengambil posisi short agresif pada tahun 2024, telah membalik posisinya menjadi akumulasi. Keyakinan jangka panjang. Dengan total kepemilikan melebihi 432.000 ETH, per akhir November 2025, yang didanai melalui pinjaman USDT dan akumulasi spot, perilaku ini menunjukkan keyakinan kuat dan penempatan posisi jangka panjang. Smart money sering membeli selama fase konsolidasi. Saat ini ETH diperdagangkan antara $3.100, $3.200, yang secara historis sering mendahului fase ekspansi harga. 3. Visi Vitalik Buterin untuk transparansi dengan ZK Profs. Vitalik Buterin, co-founder Ethereum, menekankan pentingnya transparansi algoritma pada platform digital, seperti X, menggunakan teknologi kriptografi canggih. ZK Profs untuk kepercayaan, Vitalik mengusulkan pengembang harus ZK Prove setiap keputusan yang dibuat oleh algoritma. Zero Knowledge Profs, ZK Profs,
Memungkinkan pengguna memverifikasi bahwa suatu keputusan algoritma benar tanpa mengungkapkan data pribadi atau rahasia di baliknya, sehingga membangun kepercayaan dan mencegah kecurangan. Alat pendukung transparansi. OTime Stamp On-Chain merekam waktu tindakan di blockchain untuk memungkinkan pelacakan dan verifikasi setiap keputusan algoritmik secara adil oleh auditor dan pengguna. Perilisan kode yang tertunda. Delayed Code Release berbagi kode secara bertahap atau setelah pemeriksaan untuk memungkinkan tinjauan publik sambil memitigasi risiko serangan. Secara keseluruhan, wawasan Vitalik ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam ekosistem kripto untuk meningkatkan keterbukaan dan keamanan, yang dapat mendorong lebih banyak adopsi alat terdesentralisasi. Baiklah, CryptoFam. Kita telah menelaah gambaran besar hari ini. Jelas sekali bahwa meskipun harga harian mungkin fluktuatif, modal institusional tidak kemana-mana. Arus masuk $530 juta ke ETF Bitcoin, Ethereum, dan Solana menegaskan bahwa big money terus membeli saat terjadi penurunan, buying the dips, dan menyebarkan risiko mereka. Kepercayaan pada kelas aset kripto, terutama melalui produk regulasi, saat ini berada di level yang sangat tinggi. Di sisi lain, perhatikan pergerakan smart money di Ethereum. Pembelian masif senilai $120 juta oleh Wale yang telah mengubah haluannya dari short menjadi akumulasi, adalah indikator kuat. Akumulasi besar selama periode konsolidasi seperti ini secara historis seringkali mendahului pergerakan harga signifikan. Ini adalah waktu bagi investor jangka panjang untuk benar-benar memperhatikan. Dan yang terakhir, ide Vitalik Buterin tentang penggunaan ZK-Profs untuk transparansi algoritma adalah pengingat penting. Kripto bukan hanya tentang uang. Ini tentang membangun sistem yang lebih jujur dan terverifikasi. Inovasi seperti ini adalah alasan mengapa ekosistem Ethereum tetap menjadi yang terdepan dalam teknologi blockchain. Jadi, apa pendapat Anda? Apakah Anda setuju bahwa arus masuk ETF ini adalah sinyal bullish jangka panjang? Atau apakah Anda masih skeptis? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda mendapatkan wawasan baru. Subscribe ke, sebutkan nama channel Anda, untuk analisis pasar mingguan terbaik, dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update kritis berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan seperti biasa, tetaplah berinvestasi dengan bijak.